Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fatmawanti, NIM 203190260. Saya dari kelas PGMIH. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sedikit materi yang saya pahami tentang evaluasi. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang akar katanya yaitu value, yang berarti nilai. Secara terminologi, menurut beberapa ahli, yang pertama, Menres dan Lehman, evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Ahli yang kedua yaitu Norman E. Gronlund, yang mengatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pelajaran telah dicapai oleh siswa. Dari beberapa pengertian di atas yang saya telah sebutkan tadi, evaluasi dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai-nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu menurut kriteria penilaian. Sedangkan evaluasi hasil belajar siswa merupakan proses untuk menentukan nilai-nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi. Di sini tujuan evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Adapun tujuan umum dari evaluasi pembelajaran, yang pertama yaitu untuk mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas belajar yang telah ditempuh oleh seorang siswa. Yang kedua yaitu memperoleh data atau pembuktian yang menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan seorang siswa dalam menerima pelajaran. Selanjutnya, tujuan khusus evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau belum berhasilnya pembelajaran yang diterima oleh siswa. Dengan begitu, akan didapati cara-cara untuk meningkatkan keberhasilan belajar pada siswa. Selain tujuan yang telah saya sebutkan tadi, terdapat fungsi dari evaluasi pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu penilaian yang berfungsi sebagai selektif, di mana artinya evaluasi ditujukan untuk menyeleksi di mana tingkat untuk menentukan di mana kelas siswa yang akan ditempati, seperti itu. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini untuk mendiagnosa apa saja kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh siswa, sehingga para guru akan mengetahui dan bagaimana caranya agar siswa itu mengejar ketertinggalannya, seperti itu. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penempatan. Penempatan di sini berarti sebagai di mana sih siswa itu akan mengikuti kelompok belajar, seperti itu. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi pengukur keberhasilan. Maksudnya di sini keberhasilan yang diukur adalah keberhasilan dari
program-program yang telah disusun sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, terdapat macam-macam evaluasi. Yang pertama, pretest dan posttest. Yang kedua, evaluasi bersyarat. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Yang keempat, evaluasi formatif. Yang kelima, evaluasi sumatif. Dan ujian akhir semester. Macam-macam dari evaluasi tersebut memiliki berkesinambungan untuk diterapkan kepada siswa. Dari mulai evaluasi yang paling sederhana hingga evaluasi yang kompleks seperti itu. Materi selanjutnya yaitu indikator prestasi belajar. Apa sih prestasi belajar? Prestasi belajar merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prestasi belajar biasanya diindikasikan dengan skor ataupun angka untuk menilai hasil belajar dari seorang siswa. Menurut Bloom, terdapat 3 ranah atau domain dalam melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif, indikator prestasi belajarnya yaitu dapat menjelaskan, dapat mendefinisikan dengan lisan sendiri, dapat memberikan contoh, dapat menggunakan secara tepat, dapat menguraikan, dapat mengklasifikasi atau memilah-milah, dapat menghubungkan, dapat menyimpulkan, dapat menggeneralisasi atau membuat prinsip umum, dan dapat menghasilkan. Yang dinilai yaitu pengetahuan siswa, pemahaman siswa, penerapan dalam pembelajaran, analisis siswa, sintesis, dan evaluasi. Ranah yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini indikator penilaiannya meliputi mengingkari, melembagakan atau meniadakan, dan menjelmakan dalam pribadi dan perilaku sehari-hari. Ranah afektif tersebut dapat dilihat dari sikap menerima, memberi respon, nilai, organisasi, dan karakter pada siswa. Dan ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Yang dilakukan penilaiannya yaitu cara mengkoordinasikan gerak mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya pada siswa, mengucapkan, dan membuat mimik atau gerakan jasmani. Ranah psikomotorik meliputi keterampilan bergerak dan bertindak, kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal. Ranah kognitif untuk menilai intelektual atau sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Cara penilaiannya yaitu dengan melakukan tes tulis, tes lisan, tes wawancara, maupun menggunakan teknik esai seperti itu. Dan yang kedua merupakan ranah afektif. Pada ranah afektif tersebut menilai tentang perilaku atau sikap siswa dalam menerapkan pembelajaran yang telah ia dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan evaluasi ini, guru dapat menerapkan cara penilaian observasi, pengamatan, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang terakhir, evaluasi pada ranah psikomotorik. Evaluasi pada ranah psikomotorik dapat dilakukan dengan cara observasi atau mengamati gerak-gerik para siswa. Sebelum melakukan evaluasi psikomotorik, hendaknya guru melakukan observasi perilaku psikomotorik siswanya
dengan mempersiapkan langkah-langkah yang cermat dan sistematis menurut pedoman yang terdapat dalam lembar format observasi itu sendiri. Jadi sebelum melakukan penilaian, guru harus memiliki pedoman-pedoman penilaian untuk menilai ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik siswa itu sendiri. Sekian materi yang sedikit tadi, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.